Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bismillahi ma sya'allah la yasuful khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasufus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, materi aswaja pada kali ini kita akan membahas tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nahdlatul Ulama, warga NU, Maulid Nabi ini sudah mentradisi. Akan tetapi ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, syirik, haram, dan lain sebagainya. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Islam Jember yang notabene milik Nahdlatul Ulama, maka kalian ini harus tahu dalilnya. Kenapa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditradisikan oleh ulama-ulama NU, oleh kiai-kiai NU. Bahkan Istana Negara pun dulu ketika Presiden Republik Indonesia Bung Karno yang sampai saat ini di Indonesia ini masih memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya apa? Nah, apalagi di desa-desa ya. Di desa-desa itu Masya Allah hampir semua rumah ya minimal tanah lanceng, kalau bahasa Maduranya itu tanah di lingkungan itu ya. Apalagi di daerah Sukowono itu Masya Allah semua musalla memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tradisi yang dijalankan oleh wali-walinya Allah, oleh ulama-ulama NU, sehingga Islam ini membumi. Di Indonesia ini Islam tersebar itu tanpa kekerasan, dan ini perlu dicatat ya. Negara Republik Indonesia, ya khususnya di Asia. Kemarin saya mengikuti muktamar ulama aswaja se-Asia di Malaysia, di Malaka. Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar rawuh, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir juga rawuh di sana. Jadi ada pertemuan ulama-ulama Sunni dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Vietnam, Brunei, itu kumpul, bahkan dihadiri oleh ulama dari Timur Tengah. Mereka semua adalah ulama-ulama Sunni. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am sebagai pembicara narasumber saat itu, menyampaikan bahwa
Islam yang tersebar di Indonesia ini mungkin berbeda dengan Islam yang tersebar di Eropa maupun di negara-negara Timur Tengah. Di Indonesia ini tersebar nyaris tanpa kekerasan. Indonesia yang dulu itu mayoritas Hindu, Buddha, tapi para wali, para ulama itu menyebarkan Islam itu dengan tradisi, dengan proses kulturalisasi, ya, jadi membudayakan. Salah satu budaya yang dilakukan itu adalah budaya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu ikut gitu. Jadi mereka diundang dulu itu. Kan kita ini kan serba makan-makan kan kalau peringatan Maulid Nabi itu kan. Tradisi. Pakai berkat, pakai makan. Makanannya pun juga menyembelih ayam, menyembelih sapi, macam-macam kan itu. Nah, itu apakah ada dalilnya? Bagi kelompok-kelompok yang anti Maulid Nabi itu israf, itu bid'ah, itu macam-macam sudah ejekan-ejekan. Padahal dengan tradisi peringatan Maulid Nabi ini satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rawuh ketika Maulid Nabi, ya istilahnya dzikr Maulid Nabi, salawat itu dibaca, itu rawuh, masya Allah. Disitulah kumpulan syafaat turun, barokah itu turun, sehingga Islam tersebar itu nyaris tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Ada sebuah kisah di Timur Tengah, di Baghdad, pada masa kerajaan Romawi dulu, pada masa tentara Tartar istilahnya. Umat Islam ini, pemimpin-pemimpin Islam menyebarkan Islam itu dengan peperangan pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Jadi mengajak perang kepada non-muslim, kepada orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Tentara Tartar yang hebat itu membumi hanguskan daerah-daerah Islam, tentara-tentara Islam, umat-umat Islam yang menentangnya. Jadi tidak berdaya saat itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan murid-muridnya itu melakukan, ya istilahnya melakukan perlawanan, ya, istilahnya tetap komitmen menyebarkan Islam itu tidak dengan kekerasan. Yang dilakukan itu dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Yang dilakukan itu dengan tasawuf, dengan akhlak tasawuf. Ya, membaca Maulid Nabi, ya, kemudian zikir, menampakkan di hadapan tentara-tentara Tartar itu sikap yang sopan, sikap yang santun, sikap yang ramah, menghilangkan kebencian kepada siapapun. Apa yang terjadi? Tentara Tartar, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir saat itu yang ganas, itu tunduk, takluk, dan banyak yang masuk Islam akhirnya. Di situ. Nah, disinilah kalian harus tahu kepada makna filosofi kenapa ulama-ulama NU memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan tradisi. Itu justru memperkuat Islam. Tapi kebablasan juga kadang-kadang di Sumber Jambi itu. Itu kan banyak peringatan Maulid Nabi pakai musik-musik tandoen itu. Iya, di jalan-jalan itu pakai musik apa itu namanya? Saya sering kalau pengajian itu kadang-kadang macet gara-gara
Ini apa ini Maulid Nabi? Orang ada yang lonteng gitu. Bukan drum bandnya, bukan, ada musik lain itu sekarang itu. Orang nyanyi-nyanyi di jalan itu loh. Iya. Jadi jangan ditradisikan kemudian membuka aurat. Nah, membuka aurat itu. Istilahnya sampai yang laki-laki pakaian yang tidak senonoh. Ya, kalau seperti itu yang harus difilter. Jadi kalau kemaksiatan itu jangan dibuat untuk peringatan Maulid Nabi. Kalau drum band ya tidak masalah. Karena kalau drum band itu kan dulu memang pernah terjadi perbedaan ulama. Kiai saya itu setiap Maulid Nabi, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Bawaid itu di pondok mesti ada drum band. Tidak apa-apa kalau drum band itu. Itu kan kesenian ya, kesenian. Tapi kan menutup aurat, tidak membuka aurat. Tapi sebagian kalau di daerah Sumber Jambe itu ada musik pakai salon itu loh. Kemudian jalan, joget dan membuka aurat, itu nggak boleh. Itu ada di sana, wong saya sering pengajian ke sana, lalu macet gara-gara itu. Nah, baik. Apa dalil dari peringatan Maulid Nabi? Dalilnya ini Al-Quran. Satu. Ini ada di dalam surat Yunus 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi Qul bifadlillah ya. Jadi ini ada yang menafsirkan dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Jadi dengan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta itu diciptakan, nurnya. Itu makanya andai kata Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan ada. Karena kecintaan Allah, kesayangan Allah menciptakan Nur Muhammad ya pada waktu itu, maka Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semua. Nah, karena Nabi Muhammad, maka fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu mereka gembira. Kita ini harus gembira kan, harus senang. Nah, kegembiraannya itu bentuknya apa? Kan begitu. Orang gembira itu masa mencoret begitu kan. Ya, kan tidak bisa. Orang gembira itu tentunya kumpul-kumpul. Setelah kumpul-kumpul ya makan-makan bersama, tasyakuran, kan itu ya. Kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalilnya falyafrahu. Kita memperingati Maulid Nabi itu karena merasa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutus engkau Muhammad hanyalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi jadi Rasulullah Islam ini hadir rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin. Itu ingat ya. Beda rahmatan lil muslimin dengan rahmatan lil alamin.
Makanya NU ini punya mutu merawat jagat, membangun peradaban karena rahmatan lil alamin. Kalau hanya diutus untuk lil muslimin, nah disinilah NU ini membangun kehidupan bermasyarakat yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar negara, ya wataniyah itu. Jadi antar daerah wataniyah. Kita adalah saudara. Kemudian ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Kita tidak boleh punya pikiran saudara kita hanya umat Islam, tidak boleh. Lalu tidak boleh bergaul dengan non-muslim. Kita tetap harus baik hubungannya dengan umat Islam, dengan umat Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka itu kita anggap musuh. Karena hidayah itu dari Allah. Nah, kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah menjadi umat Islam. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya dengan sikap kita yang baik kepada mereka, siapa tahu mereka dapat hidayah lalu masuk Islam. Tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama itu. Nah, di sini bahwa Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin. Nah, ini. Kemudian di sini ada hadis an Abi Qutadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suli'a an shaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fi unzila alayya. Diriwayatkan dari Abu Qatadah al-Ansari bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Jadi puasa Yaumal Itsnain itu merupakan salah satu memperingati dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini referensi ya. Ibnu Taimiyah ini biasanya menjadi rujukan kaum-kaum Wahabi. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah di sini di dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Nah, di sini beliau mengatakan fata'dhimul maulidi wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qaddamtuhu lak. Jadi mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ia memperoleh pahala yang sangat besar karena tujuannya yang baik serta sikapnya yang mengagungkan Rasulullah sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya. Jadi ternyata tidak melarang Ibnu Taimiyah, malah ta'dhimul maulid itu dijadikan tradisi. Jadi nggak bisa dibantahkan dalil ini bahwa peringatan Maulid Nabi yang menjadi tradisi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak bisa. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.